Ada pertanyaan lagi? Oh, itu ibu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sesuai dengan judul kita, beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi di sini Ustadz mengingat jamaah-jamaah Aswaja ini secara awam banyak sekali beramal itu kurang ilmunya Ustadz. Jadi definisi dan ciri-ciri aswaja itu sendiri kami ini Ustadz kadang-kadang pun tak tahu Ustadz, banyak yang tak tahu Ustadz. Jadi Ustadz, kalau saya mengapakan menyelamatkan jamaah aswaja dari aliran Salafi dan Wahabi, kalau kata saya nih Ustadz. Karena Ustadz, dengan kurangnya ilmu itu dan keinginan untuk beribadah ini sekarang udah kuat. Jadi sementara kesempurnaan sholat itu contohnya Ustadz adalah dengan bacaan yang sempurna. Artinya bacaan Al-Quran kita itu mesti benar tajwidnya, makhrajnya. Nah, sekarang jamaah ini mencari Ustadz bagaimana untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan mereka dengan belajar tahsin. Dan kita di Aswaja ini di sini kurangnya Ustadz, kurangnya itu menyediakan fasilitas-fasilitas itu, sementara Salafi menyediakan fasilitas itu. Jadi PR mungkin bagi kita nih Ustadz, pertama itu tadi itu bagaimana menyiapkan sarana tahsin supaya jamaah Aswaja ini bisa belajar menyempurnakan Al-Quran mereka supaya menjadi lebih benar. Terus Ustadz, kalau dilihat dari cara berpakaiannya Salafi ini, itu terutama wanita, itu kan menunjukkan betul-betul mereka itu Ustadz, memang betul-betul jilbabnya panjang itu kan, jadi sudah mencermin betul agamis sekali. Jadi sepertinya kita Aswaja ini salah, maksudnya tuh tidak kurang, inilah yang benar. Nah itu yang dilihat cara mata, padahal sebenarnya Aswaja itu kalau dilihat dari mungkin kalau kita berilmu, Aswajanya berilmu dan mau menjalankan, sepakat 4 mazhab ini masalah hijab ini sepakat itu cadar tuh, saya pernah dengar itu katanya pun wajib Ustadz. Tapi di kalangan kita sendiri masalah jilbab aja masih diperdebatkan. Itu selanjutnya Ustadz. Terus lagi masalah keberatan qadha sholat ini Ustadz. Bagi sebagian ibu-ibu yang udah tua, untuk mengqadha sholat ini terasa berat. Sementara kalau di Salafi itu tak ada qadha sholat ini Ustadz. Satu lagi ya Ustadz. Terus apa ini lagi nih? Jadi Ustadz, pertanyaannya apa ini ya? Ya sudah 3 itu kan, cukup itu, masih kurang lagi. Jadi cukup itu Ustadz. Mungkin Ustadz bisa menarik kesimpulan dari apa yang saya sampaikan Ustadz. Yang pertama ya, memang pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya bagaimana? Kalau ciri-ciri Ahlus Sunnah di Indonesia, di dalam fikih ikut mazhab Imam Syafi'i, akidahnya Asy'ari dan tasawuf atau sufi. Kalau orang Riau, tarikatnya Naqsyabandiyah Khalidiyah. Itu ciri-ciri Ahlus Sunnah.
Kalau tidak bermadhab berarti bukan ahlus sunnah. Kalau akidahnya bukan Asy'ari berarti bukan ahlus sunnah. Kalau tidak bertasawuf, kalau anti tasawuf berarti bukan ahlus sunnah juga. Ciri-cirinya itu. Masalahnya di Riau sebenarnya bukan cuma di Riau, tapi mungkin keluhan di berbagai Indonesia. Kita ini kan beramal sesuai dengan ahlus sunnah. Umat Islam yang tidak beramal itu ramai di Riau ini. Dan di Riau ini ya, yang ramai kajian-kajian keagamaan Pekanbaru, kemudian Kampar sebagian daerah, lalu Dumai, Duri, itu aja yang ramai kajian. Kalau daerah-daerah lain itu gak ramai kajian, malah masjid-masjidnya gak pernah bikin acara momen-momen, acara-acara. Karena saya sering banyak keliling di Riau ini, banyak keliling. Artinya yang tidak beramal itu banyak. Kadang-kadang satu keluarga gak sholat, tapi mereka kalau keluar pakai kerudung ya pakai kerudung, orangnya gak pernah sholat. Kadang jumpa pakai peci, gak pernah sholat juga, hanya formalitas. Artinya Islam KTP. Ini masyarakat kita. Jadi PR para asatid, PR semuanya ini bukan hanya yang beramal tidak sesuai sunnah, malah yang gak beramal ramai juga. Yang gak beramal. Ini yang pertama, ini PR. Yang kedua, masalah tahsinul Quran. Tahsinul Quran ini memang keluhan dari beberapa tempat selama saya safari di Pekanbaru. Katanya di Kampar dan Pekanbaru ini yang ngajar tahsin itu banyak orang Salafi Wahabi. Betul. Ini PR ini, terutama Masjid An-Nur ya, BPIR, Dompet Duafa, YTWU, ini gimana mengatasi ini? Jadi agar membuka tahsin Al-Quran yang ditangani oleh orang-orang ahlus sunnah wal jamaah. Karena problem, dan banyak kok orang-orang ahlus sunnah yang bacaannya fasih-fasih itu, yang levelnya memang internasional qori-qorinya. Maksudnya makhraj hurufnya yang betul itu banyak di Indonesia. Ya cuma kadang-kadang karena muridnya, santrinya banyak, akhirnya gak sempat mengatasi jamaah. Ini memang perlu diatasi. Kemudian yang kedua, masalah pakaian. Pakaian perempuan. Kalau pakaian perempuan ini batasan aurat perempuan, batasan aurat wanita itu ya, kalau mayoritas ulama ini kan khilaf, apakah wajib pakai cadar apa enggak. Para ulama ketika menafsirkan ayat ya, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, janganlah orang-orang perempuan mukminah, orang perempuan beriman menampakkan perhiasannya kecuali apa yang tampak darinya. Artinya yang boleh ditampakkan. Ini ulama khilaf. Kalau menurut Abdullah bin Mas'ud, perhiasan yang boleh ditampakkan itu hanya busana. Sedangkan wajah itu wajib ditutup kecuali kedua mata. Itu mazhabnya Abdullah bin Mas'ud. Makanya perempuan wajib pakai cadar. Kalau menurut jumhur, mayoritas ulama, Ibnu Abbas, Al-Auza'i, Ad-Dhahhak, Sa'id bin Jubair dan lain-lain, perempuan itu jangan menampakkan perhiasannya kecuali sesuatu yang tampak. Yang tampak ini artinya apa? Yang tampak ini wajah dan kedua telapak tangan. Jadi kalau menurut mayoritas ulama ya, wajah dan kedua telapak tangan wanita ini bukan aurat, jadi boleh ditampakkan. Ini menurut Ibnu Abbas dan mayoritas ulama.
Lalu ada pendapat yang lebih longgar lagi. Siapa? Mazhabnya Imam Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, telapak kaki wanita itu boleh ditampakkan. Jadi gak wajib pakai kaos kaki. Kayaknya masyarakat Indonesia walaupun fikihnya Syafi'i, tapi yang perempuan rata-rata Hanafi. Mengapa gak pakai kaos kaki? Terutama yang kerjanya bertani. Kalau petani lalu ke sawah-sawah repot pakai kaos kaki. Karena biasanya waktu menanam padi itu sandal dilepas di pinggir. Saya ini kan petani kan di Jawa itu punya sawah. Kalau pakai sandal pakai apa? Nanti ya ada di dalam tanah, gak bisa diangkat itu. Makanya ikut mazhab Hanafi. Lalu ada yang lebih longgar lagi, ulama salaf, Imam Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf ini muridnya Imam Hanafi. Apa? Perempuan itu boleh membuka lengannya. Lengannya gak wajib ditutup. Terutama yang jualan rujak ya, apa namanya, yang di warung yang kerja gini-gini. Kalau diginikan repot itu. Atau kerja apa? Jadi boleh ini. Zero apa namanya, lengan itu ini Bu. Kalau ini hasta kan. Kalau ke atas ini gak boleh. Itu yang paling longgar. Jadi ulama salaf itu pendapatnya seperti itu. Nah kalau yang buka kerudung itu sudah melanggar ijma itu. Karena ada ya sebagian orang yang menjadi panutan di Indonesia memfatwakan kepala itu katanya kepala wanita, rambut wanita boleh dibuka, gak ada keterangannya dalam Al-Quran. Salah itu. Karena di dalam Al-Quran jelas wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah wanita itu, kaum wanita memasang kerudungnya pada dadanya. Mengapa kerudung itu dipasang pada dada? Yang namanya kerudung itu penutup kepala, penutup rambut. Lalu mengapa dipasang pada dada? Sebelum ayat ini turun, orang-orang Arab itu yang perempuan pakai kerudung. Walaupun pakai kerudung, tapi kerudungnya ke belakang. Karena ke belakang, lehernya kelihatan, dada bagian atas kelihatan. Maka oleh Al-Quran, Allah di dalam Al-Quran memerintahkan kerudung itu dipasangkan pada dada. Sehingga apa? Sehingga anting dan telinga gak kelihatan, leher gak kelihatan juga. Itu namanya hijab syar'i. Itu yang perempuan ya, artinya ya seperti itulah. Itu sudah syar'i. Kalau yang laki-laki hijabnya, kalau jumhur mayoritas ulama antara pusar dan lutut pakaiannya. Itu kalau laki-laki. Sebagian ulama salaf ini khilaf lagi. Gimana pemain sepak bola? Pemain sepak bola itu kan celana pendek di atas lutut. Ini ikut sebagian ulama salaf. Yang paling ringan itu laki-laki auratnya. Sebagian ulama salaf mengatakan auratnya laki-laki itu cuma kemaluan depan dan belakang. Ada yang lebih ringan lagi. Sebagian ulama salaf aurat laki-laki cuma yang depan aja, yang belakang dibuka gak apa-apa. Jadi saudara misalnya ada orang jumpa orang dulu pakai koteka. Tahu koteka? Koteka itu alat ya, dimasukkan pada alat depan lalu diikat, yang di belakang dibiarkan. Itu sudah sesuai aurat menurut sebagian ulama salaf. Itu berhijab secara syar'i, tapi jangan dipakai di sini. Kalau di sini dianggap orang gila itu. Ini masalah aurat ya. Jadi kita harus tahu. Nah, ini sebagian salafi, terutama yang laki-laki, pakai busana, busananya pakai celana cingkrang di atas mata kaki. Tiap hari pakai celana terus. Lalu dibilang sunnah. Enggak betul itu. Mengapa? Memangnya Rasulullah tiap hari pakai celana?
Enggak tiap hari orang Arab pakai celana, pakai gamis biasanya. Dan seandainya sampai mata kaki atau di bawah mata kaki itu gak apa-apa. Kalau umat Islam sekarang gak apa-apa. Kita ini pakai sarung di bawah mata kaki gak apa-apa, tidak haram. Kalau Salafi mengharamkan. Mengapa? Karena yang haram itu kalau busana laki-laki di bawah mata kaki itu yang haram kalau tujuannya sombong. Kalau umat Islam itu sombongnya bukan itu sekarang. Yang sombong itu kalau ke masjid tiap hari bawa alpad, itu baru sombong itu. Kalau gak bawa alpad gak mau ke masjid, baru sombong. Kalau cuma karena sarung di bawah mata kaki itu gak sombong. Mengapa? Rata-rata masyarakat kita sarungnya murah-murah. Kadang-kadang sarungnya hadiah dari masjid. Dan ada sarung, saya pernah dapat sarung dulu mungkin harganya 20.000. Setiap dinaikkan ke atas dapat 5 langkah turun lagi ke bawah itu. Masa seperti itu diharamkan itu? Ini masalah busana. Dan busana ini kata para ulama itu tergantung budaya. Kita ini gak harus seperti orang Arab kalau busana. Ini masalah pakaian. Saya kira bisa difaham ya Ibu yang bertanya.